Selamat pagi menjelang siang buat kalian anak-anak pada hari ini. Kita lanjutkan kembali materi pembelajaran kita hari ini dengan topik sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, pengadilan negeri merupakan salah satu wujud dari kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia. Ya, ini contoh atau gambar pengadilan negeri Medan, ya, provinsi. Nah, anak-anak ada ungkapan yang berkata bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dan sebelumnya kita coba review bahwa ada juga penerapan dalam sebuah kelompok atau komunitas masyarakat yang menggunakan ada hukum rimba, ya, berlaku di sana siapa yang kuat maka dialah yang menang, dan di situ yang lemah akan tertindas, terintimidasi. Hukum rimba menunjukkan kekuasaan-kekuatan. Ada juga kita tahu ada istilah namanya hukum karma. Jadi perbuatan yang kita lakukan itu akan berbuah mendapat balasan atas apa yang kita lakukan. Sekiranya yang baik kita perbuat, maka tentu yang baiklah yang akan juga menjadi balasan dari apa yang kita buat. Ada juga hukum adat, ya, hukum adat yang berlaku dalam sebuah kelompok masyarakat adat. Kadang tidak tertulis tapi dia tersirat, ya, dihidupi kelompok tersebut secara turun-temurun, tradisi. Nah, tapi saat ini kita bicara tentang hukum yang mana jika hukum tersebut dilanggar atau tidak dilakukan sesuai dengan kaidahnya, maka ada konsekuensi, ada akibat yang ditimbulkannya, ada hukuman, ya, dari pelanggaran tersebut. Nah, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa segala kehidupan kenegaraan selalu bersinggungan, selalu berdasarkan kepada hukum. Ya, kita tahu di negara kita ini ada banyak, ya, aturan, tatib, ya. Mulai kita lihat ada rambu di jalan, itu juga harus kita patuhi, sebab jika kita melanggarnya ada hukum, ada konsekuensi yang akan kita terima, baik secara hukuman teguran, denda, dan bisa juga hukuman kurungan, ya. Lembaga peradilan adalah sarana wadah bagi semua pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Saya perlu tegaskan juga kepada kalian bahwa di negara kita ini semua sama di mata hukum. Tidak ada di mata hukum itu ada yang mendapat prioritas, ada yang dimudahkan. Tidak. Siapapun di negara kita ini yang melanggar hukum akan mendapat konsekuensi sesuai dengan aturan hukum. Nah, sistem hukum di Indonesia yaitu makna dan karakteristik hukum. Jadi anak-anak hukum itu bisa digambarkan, bisa diibaratkan seperti pagar di kebun binatang. Tentu kalian pernah berkunjung, berwisata ke kebun binatang. Dan di sana kalian bisa bebas masuk, ya. Tentu setelah membayar tiket, kalian akan bisa melihat-lihat binatang-binatang yang ada di kebun binatang tersebut. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kalian tidak ada rasa takut dan bebas masuk melihat binatang-binatang yang ada di sana? Tentu jawabannya karena binatang itu dan kita ada pemisahnya, yaitu kerengkeng atau pagar
besi ya yang kokoh sehingga binatang itu tidak bisa menjangkau kita. Dan kita pun akhirnya bisa leluasa untuk boleh melihat-lihat dan menyaksikan tingkah dan juga pergerakan binatang yang ada di sana. Orang berani pergi ke sana dan bisa melihat karena ada pagarnya. Bayangkan kalau binatang itu terlepas, maka tentu orang-orang tidak akan berani mendekat ke sana. Jadi anak-anakku, pagar membatasi antara pengunjung dengan binatang yang ada di kebun tersebut adalah pemberi jaminan. Nah itu dia, pemberi jaminan rasa keamanan, ya kan? Jadi pagar memberikan perlindungan, ya, pagar memberikan keamanan dari hal buruk yang dapat terjadi yang disebabkan oleh binatang buas yang ada di sana. Jadi hukum juga seperti itu. Kenapa kita di tengah masyarakat berani dan kita nyaman aman? Karena ada payung hukum yang melindungi kita. Sehingga orang-orang tidak sembarangan di luar sana untuk berbuat sesuatu. Karena terjadi pelanggaran, maka ada hukum yang akan menghukumnya. Tetapi jika ada orang kadang yang nekat ya melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, maka ya aparat penegak hukum akan segera memberangus dan segera menindak, memberikan hukuman ataupun menjebloskannya ke dalam tahanan. Jadi kita bisa tenang, bisa nyaman di tengah masyarakat karena ada hukum dan payung hukum yang menaungi kita. Sehingga pergerakan kita, kegiatan kita selalu boleh terarah dan tidak terkesan sesuka hati. Lalu kita lihat hakikat hukum. Hukum adalah aturan, ya, tata tertib, tatib dan kaidah hidup. Kita tahu kalau masyarakat tidak ada kaidahnya, maka akan terjadi kesewenang-wenangan. Jadi dengan adanya kaidah hukum, ada tatib, ada kaidah hidup, maka ada keteraturan di dalamnya. Ada hal yang menuntun masyarakat itu sehingga di dalam mereka berinteraksi dengan sesama, ya tentu akan saling menjaga. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah perintah dan larangan. Ya, kita tahu dalam kita berlalu lintas ada disiplin, perintah dan larangan. Ya, tidak boleh parkir di sini. Ya, tidak boleh berbelok ke kanan. Ya, jadi kaidah atau larangan itu adalah karakteristik dari hukum. Sebab kalau kita langgar perintah dan larangan tersebut, ada tindakan untuk kita. Perintah dan larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Jadi hukum itu tidak hanya untuk orang biasa, orang susah, orang-orang kelas bawah, tapi juga semua orang yang ada di negeri kita ini harus patuh dan taat pada hukum. Hukum berlaku di masyarakat ya harus dipatuhi oleh masyarakat ya, karena hukum itu akan menuntun keteraturan, menuntun keharmonisan satu dengan yang lain. Nah, ketentuan hukum bertugas. Hukum menjamin kepastian supaya kita ada dalam rasa kenyamanan, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang mendapat perlakuan melanggar hukum dari orang-orang yang ada di sekitarnya, maka dia dapat melaporkannya kepada petugas yang berwenang untuk supaya masalahnya ini ditindaklanjuti dan segera diberikan tindakan kepada pelanggar hukum tersebut. Lalu menjamin ketertiban, menjamin kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Kalau hukum diterapkan, hukum dilakukan, tentu ketertiban, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran akan nyata di tengah masyarakat.
menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Tetapi anak-anakku, dalam konteks kehidupan faktanya kadang ada masyarakat yang berlaku main hakim sendiri. Misalkan contoh adalah ketika ada seorang mungkin begal atau perampok, pembunuh ketangkap oleh masyarakat, seringkali masyarakat main hakim sendiri, menghajarnya bahkan sampai meninggal atau mungkin cacat. Setelah itu baru petugas kepolisian baru datang. Nah, kalau seharusnya setiap pelanggar hukum itu harus diserahkan kepada perangkat hukum untuk dia menerima konsekuensi dari perbuatannya. Jangan main hakim sendiri, karena berlaku juga prinsip ajas praduga tak bersalah. Sebelum ditetapkan oleh yang berwenang dia bersalah, maka dia punya hak praduga tak bersalah. Nah, itu saja dulu penjelasan saya pagi hari ini. Kalian silakan catat materinya dan kirim ke saya. Setelah itu, tugas kalian di buku latihan adalah tugas mandiri 3.1. Carilah 3 pengertian hukum menurut para ahli. Lihat tabelnya, buat ya 3 saja. Ya, kalau kau dapat 5 lebih bagus. Ya, boleh juga. Ya, pengertian hukum dari para ahli kamu catat, buat isi di tabel. Selanjutnya jawablah soal nomor 2 berdasarkan rumusan hukum dari para ahli yang kamu dapat. Buatlah rumusan hukum menurutmu secara sederhana. Lalu kerjakan di buku latihan. Ini akan diambil nilai tugas PH2 yang sebentar lagi akan dilakukan. Bagi yang sudah siap dapat mengirimkan ke WAC. Lalu tugas mandiri ini bisa kamu lihat juga di buku paket halaman 7879. Saya berharap semua boleh mengklik linknya, mendengarkan penjelasan, mencatatnya dan mengerjakan tugas mandiri hari ini. Terima kasih untuk atensi kalian pada hari ini. Tetap salam sehat, semangat, dan selalu kita memberikan gairah dan semangat belajar yang tinggi supaya bisa berprestasi. Terima kasih untuk hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Ya, saya tunggu tugasnya hari ini.